Anda kembali di 60 Menit Special Report, Saudara. Tak hanya mencegah banjirop dan abrasi, hutan bakau atau mangrove yang punya manfaat tersembunyi sebagai ekosistem karbon biru mampu melawan krisis iklim. Namun, alih fungsi lahan untuk budidaya tambak, perkebunan, pembangunan infrastruktur, hingga pencemaran jadi ancaman ekosistem karbon biru. Salah satu napas kita cuma mangrove ini saja untuk mengimbangi dari permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk polusi. Dengan tingginya aktivitas manusia, NOx-nya tidak bertanggung jawab, misalnya yaitu menyebabkan amonia juga rusak. Indonesia ini belum punya peta jalan bagaimana kita mengelola atau mengembangkan dua ekosistem penting ini dalam konteks karbon biru. Saudara, pernahkah Anda membayangkan solusi tersembunyi untuk mengendalikan krisis iklim berada di laut? Benar, hal itu berwujud ekosistem karbon biru di area pesisir. Memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia punya potensi besar untuk memanfaatkan karbon biru. Tapi ekosistem ini terancam berbagai aktivitas manusia. Lalu sudahkah negara punya keberpihakan dan kebijakan yang kuat untuk melindungi pesisir dan potensi karbon biru? Hutan bakau atau mangrove bak benteng di area pesisir. Akarnya yang kuat mampu memecah gelombang serta mencegah banjirop dan abrasi. Bahkan hutan mangrove punya manfaat tersembunyi, ekosistem karbon biru yang mampu jadi strategi jitu melawan krisis iklim. Tapi sayang, perambahan liar hutan mangrove berupa penebangan untuk alih fungsi lahan kian meresahkan. Ratusan hektar hutan mangrove dibabat habis. Mangrove yang tersisa kini terancam musnah. Lukmanul Hakim, warga Dusun Poton Bako, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, gelisah. Abrasi dan banjirop akibat gelombang laut kian parah beberapa tahun belakangan di perkampungan nelayan tempatnya tinggal. Sementara benteng terakhir untuk menahan gelombang, barisan pohon bakau, kini semakin menyusut akibat penebangan liar. Tak mau berpangku tangan, demi menyelamatkan hutan mangrove, Lukman dan pemuda Dusun Poton Bako mendirikan kelompok sadar wisata Pok Darwis Balai Mangrove sejak September 2021. Saya bertemu Lukman. Ia bercerita, pendekatan melalui pariwisata ternyata lebih berdampak untuk menumbuhkan kepedulian warga menjaga hutan mangrove. Kita resah dengan sering terjadi penebangan pohon mangrove. Tujuan kita membuat ekowisata mangrove ini sih sebenarnya kita lebih terfokus gimana caranya kita menjaga dan merawat mangrove itu sendiri. Soalnya sudah beberapa kali kami membuat papan informasi untuk menghimbau pelaku-pelaku yang melakukan pengerusakan, yang melakukan potasium itu ternyata tidak efektif. Ternyata lebih efektifnya itu adalah membuat suatu daya tarik wisata di mangrove ini. Berbagai upaya dilakukan demi kelestarian hutan mangrove. Tak lupa, Lukman mengedukasi pengunjung terkait manfaat hutan mangrove. Kini, Balai Hutan Mangrove menjadi sekolah alam bagi murid dan siswa di sekitar Jerowaru. Kita jarang sekali bisa memahami dari mangrove itu sendiri. Kita asal tanam saja maksudnya, Mbak. Kita tidak tahu jenis mangrove-nya. Ini kan jenis-jenis mangrove ini berbeda-beda tempat penanamannya, Mbak. Tergantung dari jenis tanahnya gitu. Kita kadang-kadang sering sifatnya seremonial untuk melakukan penanaman. Nah, itu yang kita antisipasi. Kita jelaskan ke adik-adik kita, ke wisatawan, bagaimana supaya mereka tahu apa manfaat mangrove, jenis-jenis mangrove yang hidup di sini, flora dan fauna yang hidup di bagian mangrove ini. Melalui edukasi ini, Balai Mangrove pun mulai perkenalkan dan meningkatkan kesadaran potensi ekosistem karbon biru sebagai adaptasi krisis iklim kepada pengunjung. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud ekosistem karbon biru? Karbon biru adalah karbon dioksida yang diserap oleh ekosistem pesisir dan laut.
Emisi karbon dioksida itu terendap dalam sedimen di wilayah pesisir yang juga disebut ekosistem karbon biru seperti hutan mangrove, padang lamun, dan rawa garam. Ekosistem karbon biru mampu menyerap emisi karbon 3 hingga 5 kali lebih besar dari hutan hujan tropis. Di Indonesia, hutan mangrove merupakan ekosistem karbon biru terbesar. Pada tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap luas hutan mangrove Indonesia mencapai 3,34 juta hektar atau sekitar 23% total mangrove di bumi. Salah satu titiknya ada di ekowisata Balai Mangrove Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ini sebenarnya bukan kawasan konservasi sebenarnya. Ini kawasan di luar konservasi. Di luar konservasi ini, yang di wilayah Teluk ini. Makanya sering marak terjadi penebangan juga kan di sini. Dalam artian dimanapun mangrove yang ditebang dan sebagainya kan tetap kita merasa resah. Tidak menutup kemungkinan juga nanti akan kesini juga gitu. Kalau tidak terlalu cepat diantisipasi. Sejak berdiri tahun 2021 lalu, ekowisata Balai Mangrove tengah mengejar target penanaman 1.000 pohon mangrove dengan luas area tanam mencapai 2 hektar. Demi memaksimalkan upaya ini, Pokdarwis Balai Mangrove membuka kegiatan pembibitan dan penanaman mangrove untuk pengunjung. Mas Lukman, berarti ini mangrove yang baru kita tanam ini? Baru kita tanam. Bisa dikategorikan dia mandiri itu setelah berapa bulan atau berapa tahun tuh nanti? Kalau untuk berapa tahunnya yang paling benar-benar paling mandiri itu sebenarnya belasan tahun dia, Mbak. Belasan tahun. Wow. Akarnya udah menjalar, sudah benar-benar mandiri. Menahan gelombang itu ya belasan tahun lamanya ya gitu. Lukman dan tim ekowisata Balai Mangrove rutin memantau pertumbuhan mangrove muda 1 hingga 2 kali sebulan. Tapi ada saja yang gagal tumbuh. Berarti kalau misalnya gelombang ropnya gitu, misalnya pasangnya terlalu tinggi, dia juga bisa mati gitu ya? Ya, terbawa arus. Dia nggak kuat gitu? Tidak kuat, nah makanya kita buatkan ini. Oh, ada pemancang-pemancang. Pemancangnya itu harus dibuatkan, kemudian kita ikat. Gitu. Ada faktor tanah juga nggak? Nah, faktor tanah juga ada. Seperti apa tuh maksudnya? Kalau yang jenis ini kan agak berlumpur ditanamin. Nah, kalau terlalu kental pasirnya saja itu tidak bisa tumbuh. Ketemu yang gagal seperti ini kira-kira bisa berapa persen? Atau tergantung cuaca? Kadang mungkin dalam sebulan itu biasanya sekitar ada 10, 20, bahkan bisa 30 juga. Bibit mangrove yang rusak seperti ini. Meski Pokdarwis Balai Mangrove dan masyarakat sekitar gencar melindungi ekosistem karbon biru di Jero Waru, tapi praktik konversi lahan hutan mangrove terus terjadi. Lukman berharap pemerintah daerah mengencangkan aturan dan sanksi bagi pihak yang tak mendukung konservasi hutan mangrove. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat, sebaran ekosistem mangrove di provinsi ini mencapai lebih dari 522.000 hektar. Namun Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menunjukkan kawasan lindung mangrove hanya sekitar 5.200 hektar atau 0,11% dari total kawasan lindung dan budidaya. Pemprov NTB melalui Dinas Perikanan dan Kelautan mengakui perambahan liar masih terjadi di sebaran ekosistem mangrove karena keterbatasan petugas. Domain mangrove ini juga menjadi domain OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika masih adanya perambahan ataupun perusakan khususnya di lahan atau areal hutan mangrove ini ya memang ya yang pertama masih minimnya sumber daya yang ada di masing-masing. Kita ada tenaga pengawas ya, ada tenaga pengawas di provinsi termasuk saya sendiri ya, ada namanya polisi khusus pengawasan untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di mana salah satunya adalah menangani hal itu. Karena keterbatasan personil inilah kami ya mempunyai semacam kebijakan untuk bisa menginisiasi untuk pembentukan Pokmaswas yang membantu kami di pemerintahan. Yayasan Konservasi Alam Nusantara YEKAN mengidentifikasi alih fungsi lahan untuk budidaya tambak, perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan pencemaran jadi ancaman ekosistem karbon biru hutan mangrove.
Risiko mangrove tergerus perambahan demi alih fungsi lahan pun semakin besar ketika kebijakan pemerintah mengatur zonasi dan presentase ekosistem karbon biru masih samar. Perubahan fungsi lahan misalnya. Kalau kebijakan tata ruangnya memang membolehkan itulah wilayah ekosistem mangrove menjadi kawasan yang bukan peruntukan lindung, maka akan terjadi itu. Jadi memang yang paling utama sekarang adalah bagaimana kebijakannya dibenahi dulu sebenarnya. Percuma kita ngomong lindungi mangrove, tapi kebijakannya benar-benar tidak mengarahkan kita untuk melindungi mangrove. Saat ini kita baru punya undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil, Mbak, yang melindungi mangrove itu dari hanya yang benar-benar di dalam kawasan konservasi. Di luar kawasan konservasi itu aturannya masih abu-abu. Tak hanya hutan mangrove, ekosistem karbon biru lainnya yakni padang lamun juga terancam praktik-praktik tak berkelanjutan. Saudara, selain punya dampak positif terhadap lingkungan, hutan mangrove dan padang lamun punya nilai fantastis secara ekonomis bila dikelola. Bagaimana respons pemerintah? Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Kalau misalnya hasil limbah dan sebagainya itu berakhir ke laut, ya lamunnya juga akan terganggu dan kondisinya juga akan semakin berkurang. Anda kembali di 60 menit Special Report. Saudara, selain punya dampak positif terhadap lingkungan, jika dikelola, ekosistem karbon biru punya nilai ekonomi fantastis. Namun, kajian Celios menunjukkan penambangan hingga ekspor pasir laut berisiko memicu krisis karbon biru. Laut bak rumah bagi warga pesisir. Demi lestari, ekosistem harus dijaga, terutama kawasan padang lamun. Semangat inilah yang mendorong Siti Nurrohmah Tiljanah dan sejumlah pemuda di pesisir Pantai Nara, Pulau Bintan, Kepulauan Riau mendirikan Lamun Warrior. Sejak 1 Maret 2023, tepat peringatan Hari Padang Lamun Sedunia, komunitas ini aktif menanam dan melindungi kawasan padang lamun dengan melibatkan masyarakat pesisir timur Pulau Bintan. Pasalnya, Siti dan kawan-kawan Lamun Warrior kerap resah terhadap aktivitas manusia yang berisiko mengancam ekosistem padang lamun. Kenapa sih nama kita Lamun Warrior tuh supaya mengajak orang-orang untuk jadi warriornya lamun sebenarnya itu. Nah itu jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu lewat edukasinya kita mengedukasi anak-anak pesisir mas gitu kan. Kemudian juga kita pendekatan ke masyarakat ke sosialisasi ini tuh lamun kita harus jaga. Terus juga nanti kalau misalnya ada buah lamun bisa untuk setor ke kita untuk kita budidaya dan nanti kita akan melakukan upaya untuk penanaman seperti untuk semakin memperbanyak gitu ya si lamun-lamun yang ada di laut. Lamun Warrior menjadi inisiatif pertama di Indonesia yang fokus konservasi padang lamun sebagai upaya mitigasi krisis iklim. Di antaranya, kultivasi dan penyemaian bibit lamun di pinggir pantai dengan media tanam dari serat kelapa yang ramah lingkungan. Sebulan sekali saat musim surut, tim Lamun Warrior menanam bibit lamun di lepas pantai dan memantau pertumbuhan lamun. Lamun Warrior sadar, padang lamun tak hanya jadi solusi mengurangi dampak krisis iklim, tapi ekosistem paling krusial untuk biodiversitas laut. Lamun tuh memang menariknya adalah makanan ya, favoritnya hewan-hewan terancam punah. Jadi memang salah satunya dugong dengan favorit makanannya itu jenis Thalesia, terus juga penyu tuh makan lamun juga, kura-kura seperti itu. Hanya menanam, Lamun Warrior turut mengolah sampah daun-daun lamun yang tersapu ke daratan menjadi produk kerajinan. Seperti kertas, sabun, dan sulam lamun yang dibanderol Rp20.000 hingga Rp1.000.000. Inisiatif ini jadi salah satu strategi Lamun Warrior, mengedukasi manfaat padang lamun sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
Inovasi tersebut menuai apresiasi wisatawan mancanegara yang kerap memesan produk kerajinan sampah lamun hingga 1000 buah. Jadi lamun itu dia secara alami mengkat dirinya yang daunnya itu lebih coklat bagian atasnya, dan nanti akan terdorong oleh ombak ke pantai. Lalu di pantai ya jadi untuk beberapa orang yang terganggu itu dianggap sebagai sampah, tapi bagi kami itu adalah sebuah value yang bisa kita manfaatkan. Nah, dari sana kita olah di bank sampah menjadi kertas atau buku, kemudian juga kita olah jadi sabun dan kita olah jadi produk fashion, dan itu dilakukannya oleh masyarakat lokal untuk mengolahnya. Setahun belakangan, Lamun Warrior telah menanam lebih dari 4.000 lamun di area seluas 200 meter persegi. Dalam upaya konservasi ini, Lamun Warrior telah melibatkan lebih dari 300 masyarakat sekitar. Namun, Siti dan para penggagas Lamun Warrior khawatir aktivitas pariwisata seperti pembangunan dan pencemaran limbah di sekitar wilayah tanam mereka berisiko mengancam kawasan padang lamun. Karena lamun kan dia menyerap kayak zat-zat yang ada di perairan tersebut seperti itu. Dan kemudian juga kalau misalnya hasil limbah dan sebagainya itu berakhir ke laut, ya lamunnya juga akan terganggu dan kondisinya juga akan semakin berkurang, Mas. Jadi memang harapannya sih ketika memang masif kegiatan resort, hotel dan juga pembangunan ya Mas ya, tetap mementingkan itu sih Mas. Karena ya sejauh ini dengan tingginya aktivitas manusia, notes-nya tidak bertanggung jawab misalnya tuh ya, tapi kan itu oknum ya Mas ya, yaitu menyebabkan lamunnya juga rusak. Indonesia memiliki ekosistem padang lamun terluas kedua di dunia setelah Australia. Berdasarkan citra satelit, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan luas padang lamun mencapai lebih dari 1,8 juta hektar. Jumlah ini diperkirakan lebih dari 11,5% total luas padang lamun di bumi. Praktik-praktik tak berkelanjutan yang merusak padang lamun terus berjalan. Salah satunya penambangan dan ekspor pasir laut, yang belakangan kembali dibuka pemerintah setelah 20 tahun dilarang karena merusak lingkungan. Kajian Center of Economic and Law Studies Celios menunjukkan penambangan dan ekspor pasir laut berisiko memicu krisis karbon biru. Sebab penambangan pasir atau sedimen di wilayah pesisir tak hanya berpotensi merusak ekosistem karbon biru, tapi juga melepas karbon yang diserap hutan mangrove dan padang lamun selama puluhan tahun. Sebagian besar karbon itu juga tersimpan di pasir laut. Nah ini jadi akan sangat bertentangan atau bertolak belakang, sehingga pasar karbon yang ingin di-develop di Indonesia menjadi kurang menarik. Karena begitu suatu lokasi itu dianggap menjadi penyimpan karbon, tapi dilakukan juga di lokasi yang sama eksploitasi pasir laut, ini tentunya akan sulit menjadi verifikasi atau datanya menjadi sulit bahwa Indonesia masih memiliki potensi karbon biru yang cukup besar. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim penambangan pasir atau sedimentasi laut tersebut di luar wilayah ekosistem padang lamun. Sehingga pada saat nanti pembangunan maupun pengambilan sedimen itu bukan pada lokasi-lokasi padang lamun yang memang adalah tempat penyimpanan karbon biru. Salah satunya adalah bagaimana kita mengontrol pembangunan jeti, misalnya jeti atau pelabuhan. Itu semaksimal mungkin mengurangi terjadinya emisi di padang lamun. Praktik tak berkelanjutan membuat ekosistem karbon biru kian terancam. Padahal potensi ekosistem karbon biru jadi salah satu tumpuan untuk mengurangi dampak krisis iklim di masa depan. Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN menganalisis dua faktor utama penyebab kerusakan ekosistem karbon biru di Indonesia. Pertama, ancaman fisik, yakni seperti alih fungsi lahan untuk budidaya tambak, perkebunan, pencemaran, hingga pembangunan infrastruktur. Dampak ancaman semakin tinggi tanpa regulasi dan koordinasi yang memprioritaskan perlindungan pesisir, ekosistem karbon biru seperti mangrove dan padang lamun. Indonesia ini belum punya peta jalan bagaimana kita mengelola
mengelola atau mengembangkan dua ekosistem penting ini dalam konteks karbon biru. Halnya gini Mbak, untuk seagrass aja, kalau kita lihat dari potensi yang ada di peta, potensinya kita bisa mencapai 2 juta lebih hektar. Namun dari 2 juta ini kita baru terverifikasi tidak sampai 300.000 hektar. Jadi masih perlu, pemerintah harus melakukan investasi untuk benar-benar mengumpulkan data dasar terkait potensi-potensi yang kita punya. KKP mengakui perluasan hutan mangrove maupun padang lamun masih jadi tantangan negara melindungi wilayah pesisir dan ekosistem karbon biru. Nah ini yang memang banyak kendala, tidak semudah menanam tanaman di daratan ya di laut ini karena ada banyak faktor yang menyebabkan bahwa keberhasilan menanam mangrove ini sangat tergantung dari banyak kondisi. Ini yang menjadi beberapa kendala di lapangan gitu. Namun juga adalah kita harus bisa mencari teknologi yang paling mudah dan paling murah sehingga semua masyarakat bisa melakukan perbaikan ekosistem di padang lamun. Konservasi ekosistem karbon biru jadi kunci kawasan pesisir Indonesia tetap lestari. Tetapi di sisi lain, negara diharapkan tak lupa menerapkan kebijakan kuat untuk membatasi emisi demi mengurangi dampak krisis iklim. Karbon biru jadi tumpuan sekaligus benteng melawan krisis iklim di masa depan. Oleh karenanya, komitmen negara untuk menetapkan kebijakan yang melindungi pesisir jadi harapan. Guna memaksimalkan potensi karbon biru mencapai target emisi nol bersih 2060 dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Saudara, kami tutup 60 menit special report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.